Pernah nggak sih kamu bertanya-tanya, kenapa perokok itu susah banget dibilangin buat berhenti? Padahal mereka sudah tahu bahayanya, sudah lihat gambar-gambar yang serem di bungkusnya. Bahkan, sering batuk-batuk sendiri. Tapi kok, ya tetap saja merokok. Nah, dalam video ini, kita bakal kupas tuntas alasan ilmiah, psikologi, sampai pengaruh lingkungan sosial yang bikin perokok susah banget lepas dari kebiasaannya. Kita akan cari tahu kenapa sekadar bilang, udahlah, berhenti ngerokok, itu ternyata nggak semudah yang kita kira. Pertama-tama, kita harus kenalan dulu sama biang keladinya, nikotin. Apa sih yang dilakukan nikotin di tubuh kita? Jadi, begitu asap rokok dihirup, nikotin itu langsung melesat ke otak hanya dalam hitungan detik. Cepat banget kan? Di otak, nikotin ini bekerja seperti seorang hacker yang membajak sistem. Dia memicu pelepasan dopamin, yaitu hormon yang bikin kita merasa senang, tenang, dan nyaman. Efeknya instan, makanya terasa enak. Masalahnya, otak kita itu pintar dan cepat sekali belajar. Saat tubuh mulai terbiasa dengan dosis nikotin tertentu, otak akan mulai menagih dosis yang sama untuk merasakan efek senang tadi. Kalau nggak dikasih, nah, muncullah gejala-gejala yang nggak enak, gelisah, susah konsentrasi, gampang marah, pusing, sampai cemas berlebihan. Inilah kenapa perokok sering merasa lebih tenang setelah menyalakan rokoknya. Padahal, sebenarnya otaknya hanya kembali ke kondisi normal setelah rasa candunya terpenuhi. Jadi, bukan rokoknya yang menenangkan. Tapi rokok itu cuma obat sementara untuk gejala putus nikotin. Tapi, berhenti merokok itu bukan cuma soal melawan kecanduan fisik loh, ada juga yang namanya kecanduan psikologis. Dan ini seringkali lebih sulit diatasi. Coba deh perhatikan. Banyak sekali kebiasaan-kebiasaan kecil yang selalu dihubungkan dengan rokok. Misalnya, ngerokok sambil ngopi pagi-pagi, rasanya belum lengkap kalau kopinya nggak ditemani rokok. Atau ngerokok setelah makan, katanya biar mulut nggak asam. Ada juga yang merokok pas lagi nongkrong bareng teman-teman, atau saat lagi stres mikirin kerjaan. Bahkan, saat lagi bengong nggak ada kerjaan, rokok jadi pengisi waktu. Perilaku-perilaku ini, lama-kelamaan, menjadi sebuah ritual. Bukan lagi sekadar butuh nikotin, tapi sudah jadi bagian dari rutinitas sehari-hari. Jadi, ketika seseorang mencoba berhenti merokok, bukan cuma tubuhnya yang protes karena kekurangan nikotin, tapi kebiasaannya juga mendadak hilang. Rasanya seperti ada sesuatu yang kosong. Seperti kehilangan bagian dari identitas atau ritual harian mereka. Sensasi memegang rokok, menyalakannya, menghirup asapnya, itu semua jadi bagian dari kebiasaan yang sulit dilepaskan. Faktor selanjutnya yang gak kalah kuat adalah lingkungan sosial. Coba deh, kamu bayangin skenario ini. Seorang perokok lagi kumpul bareng teman-temannya di warung kopi. Semua temannya merokok, asap di mana-mana, sambil ngobrol seru. Sementara dia sendiri lagi berusaha keras buat berhenti. Yang terjadi pasti susah banget. Godaannya luar biasa besar. Dorongan sosial untuk ikut-ikutan itu kuat sekali. Bahkan, banyak orang yang awalnya nggak punya niat merokok sama sekali, akhirnya jadi perokok aktif karena pengaruh lingkungan pertemanan. Inilah yang disebut social trigger atau pemicu sosial, yaitu pemicu dari luar yang bikin seseorang jadi ingin kembali merokok. Tawaran, satu batang aja, bro, bisa meruntuhkan niat yang sudah dibangun berhari-hari. Sekarang kita bahas soal sistem di otak kita yang namanya reward system, atau sistem penghargaan. Nikotin ini jago banget memanipulasi sistem ini. Otak kita jadi membentuk sebuah pola atau shortcut. Misalnya polanya begini. Lagi stres, langsung merokok, dan rasanya jadi tenang. Lagi ngantuk, merokok, jadi terasa lebih segar. Lagi gabut, atau bosan, merokok, jadi merasa lebih fokus. Ketika siklus ini terjadi berulang-ulang, otak kita akan membuat hubungan yang sangat kuat antara rokok dan perasaan nyaman. Itulah yang bikin banyak perokok bilang, gue ngerokok biar tenang, atau biar nggak stres, atau biar bisa fokus kerja. Padahal, rasa tenang atau fokus itu sebenarnya palsu. Itu bukan karena rokoknya punya manfaat super, tapi karena otaknya sudah ketergantungan, dan rokok hanya meredakan gejala putus nikotin
yang bikin gak nyaman. Otak jadi salah kaprah, menganggap rokok adalah solusi untuk semua masalah. Padahal, rokok itulah sumber masalahnya. Nah, kalau sudah begini, saat seorang perokok mencoba berhenti, dia harus menghadapi musuh utama yang namanya withdrawal, atau gejala putus nikotin. Ini adalah fase di mana tubuhnya mulai protes keras, karena nggak dapat asupan nikotin seperti biasa. Gejalanya macam-macam, dan sangat nggak nyaman. Mulai dari gelisah parah, sulit tidur, atau insomnia, gampang marah nggak jelas, pusing, susah fokus mikir, sampai yang paling berat adalah craving, yaitu keinginan yang sangat kuat dan mendesak untuk merokok lagi. Rasanya seperti ada suara di kepala yang terus-terusan bilang, "Ayo, sebatang aja." Fase withdrawal ini paling parah terjadi dalam 3-7 hari pertama setelah berhenti. Inilah masa-masa paling kritis dan tersulit. Dan sayangnya, banyak sekali yang akhirnya menyerah dan kalah di fase ini. Terakhir, ada faktor emosional yang seringkali nggak disadari. Bagi banyak orang, merokok itu bukan cuma soal kebiasaan, tapi juga cara untuk mengatasi atau menutupi emosi tertentu. Rasa cemas yang berlebihan, perasaan kesepian, stres karena tuntutan kerja, atau tekanan hidup lainnya seringkali coba diredam dengan rokok. Rokok menjadi semacam pelarian emosional paling cepat dan paling mudah diakses. Saat merasa nggak enak, tinggal nyalakan rokok, dan untuk sesaat, rasanya jadi lebih baik. Inilah yang bikin mereka sulit sekali berhenti. Karena yang susah dilepaskan sebenarnya bukan rokoknya, tapi emosi-emosi negatif yang belum terselesaikan. Selama akar masalah emosionalnya belum diatasi, rokok akan selalu jadi pelarian utama. Jadi, sekarang kita tahu kenapa perokok itu susah banget berhenti. Ini bukan cuma soal niat yang kurang kuat, tapi ini adalah pertarungan kompleks yang melibatkan adiksi di otak, kebiasaan psikologis yang sudah mendarah daging, tekanan dari lingkungan sosial, sampai masalah emosional yang terpendam. Semuanya saling terkait dan bikin proses berhenti jadi luar biasa sulit. Makanya, kalau kamu punya teman, pasangan, atau anggota keluarga yang sedang berjuang berhenti merokok, jangan cuma bilang, "Udahlah, berhenti aja, gitu aja. Kok susah?" Kata-kata itu nggak membantu. Malah bisa bikin mereka merasa dihakimi. Yang mereka butuhkan adalah dukungan penuh, pemahaman tentang perjuangan yang mereka alami, dan bantuan untuk menjalani prosesnya secara bertahap. Memberi semangat itu jauh lebih baik daripada menyalahkan. Kalau kamu suka konten edukatif dan seru kayak gini, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini ya, karena kita akan terus bahas hal-hal unik, informatif, dan menarik lainnya. Terima kasih sudah nonton.